Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Maria Marlinda KE dari Program Studi Pendidikan IPA akan melaporkan hasil review mengenai aliran perennialisme. Abstrak, perennialisme berasal dari kata perennial, bisa diartikan lasting for very long time, yang berarti abadi, kekal, ataupun terus-menerus tanpa akhir. Menurut Nur Salim et al. 2021, perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme memiliki arti everlasting atau abadi. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perennialisme adalah suatu metode dan penanaman nilai kebaikan manusia yang kuat dan abadi kepada peserta didik sehingga dapat memahami dan meyakini kehidupan mulia serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga harus dipenuhi selain dari kebutuhan pokok lainnya seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan tempat tinggal. Pendidikan juga merupakan bagian dari isu politik dan didefinisikan sebagai pengelolaan personal ideologi bangsa dari rakyat untuk rakyat. Berdasarkan pengertian dasar tersebut, maka kebijakan pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi dari negara tersebut. Pendidikan tidak lepas dari filsafat yang merupakan ukuran kemampuan berpikir seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, budi pekerti, dan pertumbuhan anak. Penelitian ini juga merujuk pada model studi kepustakaan yang mana objek yang dikaji pada penelitian ini berasal dari buku, catatan, jurnal, dan laporan penelitian dan dokumen lain yang berasal yang ditemukan dan terkait dengan teori belajar perennialisme, Plato, dan pembelajaran tematik. Hakikat aliran perennialisme. Pengertian perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Secara etimologi, kata perennialisme berasal dari kata perennis yang berarti abadi, kekal atau tidak akhirnya, dan isme yang artinya paham atau aliran, sedangkan menurut artinya, perennialisme ialah doktrin yang menganut nilai dan norma abadi. Kata perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai dan norma yang bersifat kekal dan abadi. Inti dari kepercayaan pada filsafat perennialisme ialah ajaran yang berpegang pada nilai atau norma yang bersifat abadi. Perennialisme memiliki arti everlasting atau abadi. Perennialisme dikenali dengan mudah karena memiliki kekhasan antara lain: 1. Perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali pada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan dan masa Yunani kuno pada abad pertengahan. 2. Perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. 4. Perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam penuh kedamaian. Pandangan para ahli mengenai aliran perennialisme. Yang pertama, Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam usia 80 tahun, ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan Athena yang kaya raya, sebuah keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Plato adalah filsuf idealis yang memandang dunia ide sebagai dunia kenyataan. Titik pokok pemikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai daripada hukum universal yang abadi dan sempurnanya. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria, yaitu kota kecil di semenanjung kaki Dike
di Trakia Baka pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di kaki pada tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles terutama menitik beratkan pembinaan pemikiran melalui media skinkis. Aristoteles lebih belajar kepada ayahnya, lebih menekankan pada metode pengamatan. Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar titik terutama dalam pembinaan kedasaran disiplin atau moral harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan waktu muda. Kesimpulan, perennialisme merupakan salah satu pandangan teori belajar yang mempengaruhi pembelajaran perennialisme. Juga merupakan warisan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi baru, berupa nilai-nilai abadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Titik sejalan dengan filsafat perennialisme yang ditunjukkan untuk membentuk karakter peserta didik dengan meneladani budaya luhur bangsa Indonesia dan membentuk moral dan akhlak peserta didik. Oleh karena itu, sekolah sebagai pendidik harus menghasilkan peserta didik yang kuat secara moral, nilai-nilai spiritual, dan tentunya ilmunya. Pendidikan kepribadian dapat dilakukan dari hal-hal kecil yang dapat membangun kepribadian anak-anak. Baik, selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Abstrak, pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang sangat penting berpengaruh bagi bangsa Indonesia karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara memandang adanya konsepsi tripusat pendidikan yang memiliki peranan besar. Ki Hajar Dewantara sangat peduli dan memprihatinkan, namun daerah sekarang ini hakikat pendidikan kekeluargaan telah menurun, sehingga pendidikan keluarga yang harus dijadikan pendidikan yang utama dan pertama telah berubah menjadi pendidikan yang tidak penting. Pendahuluan, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan memberi pengaruh yang besar agar manusia mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya, sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, memiliki kecerdasan, dan berakhlak mulia. Filsafat pendidikan secara harafiah mengandung substansi filsafat dan pendidikan. Filsafat atau filosofi berasal dari kata philos atau cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Bahasa Yunani yang menjadi muasal kata dari filosofis atau filsafat. Metode penelitian, penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku maupun artikel-artikel mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hasil dan pembahasan. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Soewardi. Ki Hajar Dewantara adalah putra dari GPH, putra Kanjeng Adipati Harjo Surjo yang bergelar Sri Paku Alam ketiga, dan ibunya adalah seorang putri Keraton Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai pewaris Kalindagu keturunan langsung dari Sunan Kalijaga. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok pendiri pendidikan taman siswa. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menciptakan istilah yang kemudian menjadi slogan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada. Ingarsa yang berarti di depan atau yang lebih berpengalaman dan atau lebih berpengetahuan. Sedangkan tulada berarti memberi contoh, memberi teladan, dan Ingarsa Sung Tulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur. Tanggal 28 Oktober 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional
tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah beranggapan bahwa alam keluarga adalah salah satu tempat sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individu dan pendidikan sosial, sehingga boleh dikatakan bahwa keluarga tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat pendidikan lainnya untuk melangsungkan pendidikan kecerdasan budi pekerti dan sebagai persediaan hidup. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah tempat yang istimewa karena keluarga merupakan lingkungan kecil, tetapi keluarga merupakan tempat pendidik yang mulia. Dalam lingkungan keluarga, seseorang dapat menerima segala kebiasaan mengenai bermasyarakat, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang mempunyai peranan besar. Kesimpulan, Ki Hajar Dewantara menetapkan pendidikan pertama yaitu di lingkungan keluarga dan merupakan salah satu pusat pendidikan yang mempunyai peranan besar. Keluarga adalah pusat pendidikan utama dan pertama yang dapat dipengaruhi perkembangan anak baik dalam segi karakter, budi pekerti maupun cara berpikir. Pendidikan Ki Hajar Dewantara bersediakan pada 3 pilar pemikiran pendidikan, yakni Ingarsa Sung Tulada, Ingmagya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Kemudian dijawartakan dalam sistem Amun, Momong, Ngemong dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.